Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi. Di video kali ini saya akan share bagaimana sih caranya teman-teman tuh supaya akun dari VPS-nya itu tidak disuspend atau kena ban. Nah, ini karena banyak banget ya yang kena ban, terutama di Linode, di Vultr. Itu banyak banget yang ini salah satu contoh komentarnya ya dari CEO Lion Store nih. Dia meminta tip awet filter gimana bang? Abang pakai browser apa? Aku selalu kena suspend mulu katanya. Panelnya filter. Nah sebenarnya browser itu dia tidak pengaruh ya. Ataupun teman-teman pakai VPN itu tidak pengaruh. Karena saya juga pakai VPN. Kadang nggak pakai VPN, kadang pakai browser Chrome, kadang Edge, kadang pun pakai Brave. Itu nggak masalah. Akun saya aman-aman aja. Nah kalau kita lihat di bagian akun sini. Ini di bagian limit ya. Nah, di bagian limit di sini limit saya ada 10 instan ya, dibatasi cost-nya itu $500 per bulan. Nah, sekarang VPS saya itu di akun Vultr yang ini ada 5. Nah, supaya kita tidak kena ban, itu pemakaian dari Vultr kita juga harus kita pertimbangkan gitu. Jangan misalnya teman-teman itu upgrade dengan spek dari belum pernah bayar nih, belum pernah kena debit paymentnya, tapi udah langsung pakai misalnya bikin deploy VPS itu dengan yang spek tinggi gitu. Nah itu mereka curiga gitu. Yang awalnya cuma pakai VPS yang $6, tiba-tiba pakai yang misalnya $100 gitu. Nah itu mereka bisa muncul kecurigaan di situ karena ini tim fraudnya dari Vultr ataupun Linode itu pasti mengecek setiap harinya gitu. Karena banyak sekali sekarang kan yang jasa-jasa jual akun Vultr free credit $300 itu dijual gitu akunnya. Nah itu yang bikin akun kita itu kena banned. Bahkan nanti bannednya itu bisa lebih berdampak kepada negara gitu. Jadi misalnya kalau ada akun dari negara A itu langsung otomatis ditandai akun yang mencurigakan gitu. Jadi kemungkinan di bannednya itu bisa lebih besar gitu. Itu ada salah satu provider yang melakukan itu. Dia langsung kalau misalnya dari Asia yang dari negara ini dia langsung banned gitu. Saya juga pernah di banned di penyedia itu, tapi saya nggak mau sebut penyedianya ya. Dan kebetulan dia belum ada juga sebenarnya data center di Singapurnya. Jadi untuk di Asia dia penggunaannya itu kurang bagus lah gitu, karena jauh gitu. Nah, jadi teman-teman pertama jangan langsung misalnya masih free credit, dapat free credit $100 dari Vultr, itu teman-teman langsung bikin VPS yang gede gitu, misalnya yang $144 per bulan gitu. Teman-teman main aja di sini di $6, $12 sampai $24. Mainnya di sini aja dulu. Jangan langsung gede karena Vultr-nya nanti kan bisa rugi juga dia gitu. Nah, yang kedua, teman-teman itu usahakan paymentnya itu menggunakan kartu kredit. Makanya saya selalu bilang kalau untuk IT profesional itu harus punya kartu kredit karena tool-tool di luar negeri itu yang bagus-bagus, software yang bagus-bagus itu rata-rata paymentnya pakai kartu kredit gitu. Teman-teman tidak usah takut riba. Kenapa? Karena kalau nanti tagihan kartu kreditnya muncul, teman-teman itu jangan pernah bayar cicil, tapi bayarnya full. Itu kita tidak ada bunga. Jadi kita terhindarlah dari yang namanya riba gitu. Jadi setiap ada tagihan, misalnya tagihannya itu 1 juta, jangan bayar yang minimum paymentnya, tapi bayar full 1 juta gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa daftar aja di bank-bank, misalnya Bank Mandiri atau Bank BCA gitu. Yang mungkin yang lebih murah seperti Bank gampang approve ya, seperti Bank Mega. Tapi kalau teman-teman itu kerja kantoran, itu bisa minta rekomendasi tuh dari orang kantornya. Nanti bisa lebih mudah karena biasa di kantor-kantor tuh mereka punya kenalan orang dalam lah. Jadi kita tingkat di approve-nya itu bisa lebih tinggi. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama jangan langsung langganan yang PPS yang gede gitu. Kalau masih pakai yang free credit saldonya. Yang kedua, paymentnya itu usahakan pakai kartu kredit. Nah, pakai kartu kredit. Lalu yang ketiga itu bangun reputasi. Nah, reputasi ini apa di internet? Reputasi di internet itu sosial media, channel YouTube, itu reputasi kita. Di situ teman-teman harus punya akun sosial media yang aktif gitu. Misalnya punya Twitter gitu.
Nah, Twitter ini bagus nih kalau untuk di situs-situs luar negeri. Twitter ini lumayan dipertimbangkan lah gitu. Teman-teman update aja misalnya teman-teman itu orang tech. Nah, teman-teman update aja status-status tentang teknologi, misalnya satu hari satu post gitu. Nanti setelah 3 bulan track record sosmednya udah bagus, nah itu teman-teman bisa jadikan. Jadi setiap teman-teman mendaftar di penyedia-penyedia VPS, baik itu Vultr, Linode, Google Cloud dan lain-lain, itu teman-teman bisa lampirkan data tersebut. Nah, yang keempat itu teman-teman gunakan email corporate. Nah, jadi jangan pakai email gratisan seperti Gmail ataupun Yahoo. Teman-teman daftar aja email corporate, misalnya bisnis teman-teman itu atau usaha teman-teman itu namanya misalnya Indonesia Maju misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa beli aja domain indonesiamaju.com. Nah, nanti email corporate-nya teman-teman bisa pakai yang Zoho. Zoho ini ada free plan-nya, free plan email. Nah, teman-teman daftar nih yang ini, Zoho Mail Pricing ini kan gratis untuk 5 user nih. Nah, untuk penggunaan pribadi, misalnya kalau kantornya juga belum besar, itu bisa pakai Zoho aja, karena ada yang gratisnya kan, yang free. Nah, ini paket gratis selamanya nih. Ini hingga 5 pengguna, 5 giga. 5 giga itu udah besar itu kalau hanya untuk penggunaan email normal ya, itu udah besar. Nah, teman-teman daftar di layanan-layanan seperti Vultr, Linode dan lain-lain itu menggunakan email corporate. Itu lebih meningkatkan trust, karena ketika orang yang diblokir itu, pertama payment yang digunakan itu biasa pakai bank digital gitu, dia tidak pakai tidak pakai kartu kredit. Yang kedua, penggunaannya itu tidak normal, misalnya dia pakai saldonya masih yang free kredit, tapi dia langsung pakai VPS-nya yang speknya paling tinggi gitu, yang paling mahal gitu. Nah, itu dia mereka mencurigakan hal itu, karena kalau ini udah pernah diblokir itu agak sulit gitu. Biasanya akun kita tuh, kartu kredit kita misalnya, payment kita tuh kena blok juga di Vultr ini. Di tempat lain juga saya rasa seperti itu. Jadi kalau mau masih pakai free kredit dari Vultr ataupun dari Linode, teman-teman langganannya 4 plan yang paling rendah aja gitu sampai di sini gitu. Jangan langsung ke sini ke $144 gitu. Mereka curiga gitu. Nah, yang ketiga itu bangun reputasi di sosial media. Sosial media seperti Twitter, LinkedIn gitu, Facebook atau punya channel YouTube itu juga nilai plus. Nah, yang keempat, gunakan ini email corporate, kalau bisa pakai email corporate. Tapi kalau nggak bisa pakai email corporate, pakai email Gmail juga nggak apa-apa. Tapi usahakan yang paling penting itu paymentnya itu teman-teman pakai kartu kredit, dan kartu kreditnya ini belum pernah digunakan ya. Misalnya teman-teman udah pernah daftar di Vultr, lalu 2 bulan kemudian teman-teman cancel akun, tutup akun Vultr-nya. 4 bulan kemudian teman-teman buka lagi dengan kartu kredit yang sama, itu bisa verifikasinya bisa lebih rumit. Dulu pernah kami ya lakukan seperti itu juga. Pertama pakai Vultr, siap tuh close akun, lalu pada saat mau buka akun Vultr lagi, itu registrasi bisa tapi minta verifikasi lebih lanjut seperti foto kita, foto KTP kita gitu. Dan itu mereka verifikasi manual. Nanti mereka ada juga kadang sampai nelpon gitu, nelpon ke kita, ke nomor yang terdaftar untuk memastikan bahwa kita ini bukan robot gitu, betul-betul orang yang mendaftar gitu. Jadi teman-teman pastikan pertama paymentnya itu ya, paling penting paymentnya tadi. Yang kedua, kalau masih belum pernah melakukan payment atau pembayaran, teman-teman masih pakai free kredit yang diberikan dari penyedia, itu jangan langsung langganan yang spek tertinggi. Usahakan 4 spek paling rendah aja yang digunakan. Jadi misalnya seperti Vultr nih, nah ini sampai $24 aja. Jangan langsung sampai ke sini ataupun ke sini nih. Nah, itu mereka bisa curiga, bisa disuspend langsung. Karena banyak orang registrasi, dia dapat free kredit, dia langsung langganan spek yang paling tinggi dipakai untuk nyepam. VPS itu untuk nyepam. Nah, itu mereka tidak mau karena mereka menjaga reputasi IP dan layanannya. Jadi itu juga yang pengaruh ke akun kita kena suspend. Jadi kalau seperti ini misalnya supaya awet, ya udah paymentnya usahakan pakai kartu kredit. Jangan limit kartu kreditnya, usahakan selalu tersedia ya. Jadi kalau dia mau
mau debit gitu selalu ada gitu. Kalau nanti dia mau debit itu saldonya nggak ada, misalnya di sini nggak ada saldonya atau di kartu kreditnya nggak ada saldonya gitu. Nah itu mereka kan violate tuh, violate debit. Nah itu bisa kemungkinan akun kita disuspend juga. Yang paling pertama sih di payment itu. Yang kedua tadi penggunaannya itu tidak wajar. Seperti kita misalnya nih sekarang nih ada 10 instan. Kita kalau mau naik nih request limit increase. Nah, kita maksimal 50% aja. Jadi misalnya maksimalnya berarti dari 10 kita minta ke 15 gitu. Jangan pula dari 10 mintanya 100 gitu. Nah, itu mereka curiga juga gitu. Karena akun-akun VPS ini sekarang bisa dijual ya guys ya. Jadi banyak sekali yang di sosmed-sosmed itu membutuhkan akun-akun seperti ini. Karena mereka biasanya menggunakan servernya itu untuk nyepam gitu. Jadi itu termasuk yang kegiatan yang ilegal lah menurut Vulture gitu. Nah, jadi demikian ya sharing-sharing sama dari kami. Buat teman-teman nanti kalau ada tambahan bisa tulis saja kolom komentar supaya nanti teman-teman yang membaca atau menonton videonya bisa mendapatkan tip tambahan mengenai cara supaya akun VPS-nya itu tidak kena suspend atau blokir. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.